Kita cek guys pergerakan kripto terutama Bitcoin. Nah nih, Bitcoin di time frame 5 menit lagi menunjukkan penurunan nih guys. Sinyalnya. Ini time frame untuk trading scalping ya. Nah, kalau time frame 4 jam nih baru muncul sinyal B nih. Bitcoin sinyal beli, tapi menurut saya sih dia akan turun dulu, nanti akan mengetes ini resisten 1 nih, untested resisten nih. Jadi indikator kripto ini sebenarnya sih bisa juga digunakan untuk forex, tapi lebih jos itu untuk Bitcoin, Ethereum kayak gitu. Ethereum, Bitcoin itu dua-duanya sangat jos nih. Jadi kalau yang mau scalpingan menggunakan ini indikator ini, jadi tidak perlu umpamanya belajar tentang pola-pola pattern atau price action. Nah itu nama mumet lah trading kayak begitu. Kak saya udah belajar tuh dari dulu tuh, dari 2014 saya sudah belajar namanya pola pattern dan price action, ya kan, mempelajari tentang shooting star, rising tree method, engulfing bearish, engulfing bullish, itu kan. Terusnya harami bullish, harami bearish, itu semua udah kita pelajari, udah paham banget tuh yang kayak begitu, ya kan. Tapi akurasinya tetap saja yang namanya candle juga bisa nipu, kan begitu. Lalu mempelajari bentuk-bentuk candle seperti doji, long leg doji, ya kan. Terusannya Morbojo, ya. Long body candle, small body candle, itu semua kita pelajari tuh, ya kan, tentang pola-pola pattern dan price action dalam trading, baik itu di forex ya, terutama di forex belajarnya. Tetapi kan indikator forex dan Bitcoin ini sama aja modelnya, yaitu nggak ada beda tuh, lihat saja sama di forex sama tuh pergerakannya sama, bentuknya gue sama tuh. Nah, tapi indikator ini kalau mau buat trading scalping di M5 menitan jos banget. Kalau umpamanya nih nggak mau pusing-pusing trading manual, maka udah disiapin tuh robotnya tuh, robot untuk kripto nih, namanya Scalper Pro CG. Nah umpamanya itu kan yang mau trading umpamanya otomatis. Jadi ini hanya sebagai alat bantu saja ya, baik itu robotnya maupun indikatornya, ini sebagai alat bantu saja, alat bantu trading. Ibaratnya beginilah, kalau mau berlayar di laut, ya kan, kalau tidak punya GPS sebagai alat bantu arah, itu kan bingung juga. Ya di dalam trading juga sama begitu. Jadi indikator ini hanya sebagai alat bantu seperti GPS. Umpamanya nih pergerakannya mau turun nih seperti ini nih, tetapi udah dikasih tahu dulu tuh dengan pergantian tali sama panahnya nih, panah merah. Ini kan seperti GPS, harga mau turun nih, awas jangan beli. Nih indikator ngasih tahu tuh seperti ini, sinyal beli B nih, awas jangan open sell karena pergerakannya mau naik. Lah kan padahal belum terjadi kenaikannya, tetapi indikator sudah ngasih tahu dulu, ya kan, bahwa pergerakannya mau naik, kan bener tuh naik tuh. Nah ketika mau turun juga ngasih tahu lagi nih, awas jangan open B karena pergerakannya mau turun. Nah ini yang disebut indikator yang mirip GPS sebagai alat bantu sebagai orang yang berlayar di laut. Ya ini kan market kan kayak laut juga.
Ya kan? Kalau kita nggak tahu mau naik mau turun, kan bingung juga. Lalu kapan jual, kapan beli. Tapi dengan ada alat bantu ini kan jadinya kan memudahkan saja. Coba yo, daripada kalian belajar tentang naked trading. Yo, naked trading itu maksudnya trading tanpa indikator, yaitu dengan menggunakan pola pattern, yaitu pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan pola-pola candlestick, yaitu seperti tadi ada double top, double bottom, ya kan? Ada racing tree method, ada ducklet cover, ya kan? Ada pola bullish engulfing, bearish engulfing, ada harami bullish, harami bearish. Nah, itu kan pola-pola tuh. Pola-polanya banyak, ada 20 pola lebih dalam pergerakan candle. Nah, itu harus dihafal, hafal satu-satu. Aduh, kan jadi mumet tuh. Belum belajar aja udah pusing. Ya, saya dulu belajar tuh tentang itu tuh. Nah, ternyata akurasinya juga ya nggak tinggi-tinggi amat nih gitu. Jadi jelas ya. Lalu kita cek pergerakan Ethereum. Di Ethereum di time frame 5 menit scalping juga menunjukkan penurunan juga tuh, sama tuh, ya kan? Ini enaknya punya alat bantu. Coba mau naik nih, kasih tahu dulu nih, jangan open sell ya. Ini open sell-nya udah waktunya berhenti, mau open B nih. Ini kan naik tuh sampai sini tuh. Nah, ketika harga mau berbalik turun, ini indikator ngasih tahu juga, awas jangan open B. Ini harga mau turun. Nih, kan bener turun juga tuh sampai sini. Lah nanti kalau mau naik lagi, nanti di sini akan muncul lagi nih panah warna biru ini untuk ngasih tahu, awas jangan open sell, pergerakan mau naik. Nah, alat bantu hanya sebagai alat ukur saja, seperti itu, seperti GPS. Nah, jadi kalau trading punya sarana ini kan jauh lebih mudah ketimbang mendebak-nebak yang nggak jelas apa dasarnya kan gitu. Nah, jadi bagi para trader yang ibaratnya perlu alat bantu, indikator juga bisa diperlukan sebagai penunjang trading, gitu kan. Nah, tambahannya nih ya, ini kan support resisten otomatis nih, ini di area ini resisten, gitu kan. Coba lihat nih, lihat. Ini support resisten ini terbentuk secara otomatis. Begitu nanti dipasang, secara otomatis support resisten ini akan membentuk sendiri di area-area di mana support tuh. Jadi tidak perlu narik-narik sendiri garis ini di area apa ya, support atau resisten ya. Tidak perlu, karena sudah jelas tuh. Enak kan? Berarti kita udah tahu posisinya di mana nih candle nih. Nah, ya kan? Mau naik ke sono, temen ke sini. Nah, kapan belinya, kapan ini, tenang saja. Ada ini kok. Nih, ada tanda panah ini. Itu yang ngasih tahu. Nah, selama talinya masih biru, masih merah ini, merah jambu ini, meskipun ini lagi naik ya jangan dulu open. Nunggu nanti ketika udah muncul panah biru. Nah, gitu. Ketika nanti muncul panah biru, bolehlah entry 1. Jadi kalau punya modal 1 juta jangan dibelikan langsung 1 juta, tapi 200.000 dulu, kayak begitu caranya, kan? Tapi ini kalau tradingnya di Indodax ya. Tapi kalau di tradingnya di MT4 itu peluangnya 2, bisa open B dan open sell secara bergantian. Ini cukup ya informasi hari ini.